Oke, terima kasih semua. Sebelumnya, bisa teman-teman cek dulu di chat ini telah dilampirkan gambar background untuk Zoom pada pagi hari ini kepada teman-teman sembari bisa diubah backgroundnya mengikuti yang diberikan pada kolom chat ya. Sekaligus ini sudah bisa diakses teman-teman. Oke, sudah mulai diubah ya. Terima kasih. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih In progress. kita pada pagi hari ini yang sudah penilaian halal yang diadakan oleh Halal Center Sunan Kalijaga. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fatimah Zahra sebagai moderator pada acara pagi hari ini. Untuk diketahui, acara yang diadakan, pelatihan yang diadakan pagi ini merupakan kerjasama antara Prodi Kimia UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Halal Center UIN Sunan Kalijaga. Sebelum kita mulai acara, mari kita membuka acara pada pagi hari ini dengan berdoa, membaca Al-Fatihah. Kepada teman-teman yang baru join, mungkin bisa langsung open kameranya dan juga jangan lupa untuk mengubah background Zoom pada pagi hari ini dengan gambar yang ada di kolom ya. Baik, terima kasih semuanya. Untuk agar semoga acara pada pagi hari ini berjalan lancar, mari kita membaca doa, baca Al-Fatihah bersama-sama. Kepada para peserta berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Sekali lagi kami himbau untuk para peserta yang belum menyalakan kamera untuk segera menyalakan kamera dan mengubah background Zoom-nya sesuai dengan gambar yang ada di kolom chat Zoom ini, nggih. Terima kasih. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada teman-teman diharapkan untuk bersiap dengan sikap sempurna. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bagi teman-teman yang mau menyanyikan bersama bisa open mic juga.
Terima kasih. Selanjutnya adalah pembukaan. Pembukaan akan disampaikan oleh Ketua Halal Center UIN Sunan Kalijaga. Kepada Bu Imelda Fajriati, kami silakan. Baik, terima kasih. Mohon maaf, saya justru harus off cam ya. Ini kebetulan sedang tidak di Jogja, sedang perjalanan. Saya ada di Jakarta, jadi sambil bisa memberikan sambutan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mahasiswa sekalian, hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul. Selawat dan salam marilah kita baca kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita diberi kesehatan, kesempatan dan kemampuan untuk menyelenggarakan kegiatan pada pagi ini. Tidak lupa terima kasih kami sampaikan kepada panitia dalam kegiatan ini, Lembaga Pelatihan SDM Halal, Penyelia dan Auditor Halal. Ada koordinator Ibu Dr. Esti Wahyuwidawati, serta tidak lupa tim dari Lembaga Pelatihan ada Mbak Fatimah Zahra. Dan tentu saja kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, para instruktur yang pagi hari ini berkesempatan berkenan berbagi ilmunya, memberikan materi dalam pelatihan penyelia halal UIN Sunan Kalijaga angkatan ke-8. Para mahasiswa sekalian, perlu diketahui walaupun kegiatan hari ini merupakan bagian dari beban pelaksanaan kegiatan mata kuliah kimia industri halal, tetapi pelatihan hari ini bermakna dalam rangka mendukung implementasi jaminan produk halal yang ada di Indonesia. Dan kegiatan pagi ini berkesempatan telah bergabung ada beberapa mahasiswa dari program studi yang lain, di antaranya dari teknik industri dan dari biologi. Oleh karena itu, mari kepada para mahasiswa yang hari ini mengikuti kegiatan pelatihan dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, mengikuti semua ketentuan, menjalankan program pelatihan dengan optimal dan maksimal. Oleh karena itu, dalam 2 hari ke depan, para mahasiswa akan diberi bekal, diberi materi yang nantinya insya Allah akan sangat bermanfaat ketika para mahasiswa akan terjun ke masyarakat, membantu, mendampingi pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal, sekaligus menjadi salah satu SDM halal yang akan berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan jaminan produk halal di Indonesia. Terakhir, tidak lupa kami sebagai panitia, jadi sebetulnya posisi saya saat ini gitu ya, ada beberapa hal ya, mungkin ada 2 yang bisa ada 3 bahkan yang bisa saya sampaikan. Pertama, saya kebetulan sebagai dosen pengampu dan dalam mata kuliah kimia industri halal. Yang kedua, saya juga kebetulan masih diamanai menjadi Ketua Halal Center, sekaligus mendapatkan amanah dari Ibu Ketua Program Studi Kimia, Ibu Prof. Maya Rahmayanti, menyampaikan salam juga kepada para mahasiswa, mengucapkan terima kasih atas partisipasinya karena ikut mendukung salah satu profil lulusan yang sedang dikembangkan oleh program studi kimia. Oleh karena itu, atas nama 3 jabatan, atas 3 amanah yang saya emban tadi, saya hanya mengucapkan selamat dan mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Agar pelaksanaan kegiatan bisa berjalan lancar dan membawa hasil manfaat sebagaimana yang kita harapkan. Demikian, tidak lupa kami sebagai penyelenggara dalam hal ini dan sebagai Halal Center mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila dalam pelaksanaan hari ini ada banyak kekurangan. Tapi tentu saja para mahasiswa sekalian, semangat kami di Lembaga Pelatihan Halal Center SDM Halal
tetap berupaya bahwa kegiatan ini bisa terselenggara dengan baik, akan memberikan materi dan menghadirkan para instruktur yang memang sudah kompeten, sudah memiliki kompetensi menggunakan standar BNSP ya, Badan Nasional Standarisasi Profesi. Jadi insya Allah tidak meragukan dan para mahasiswa bisa belajar langsung dengan para instruktur, para ahli yang sudah berpengalaman. Demikian, terima kasih sekali lagi khususnya pada Bu Esti atas koordinasinya. Beliau PIC, koordinator di lembaga pelatihan SDM Halal UIN Sunan Kalijaga. Demikian, terima kasih para mahasiswa sekalian. Selamat mengikuti pelatihan. Tetap semangat ya sampai besok selesai dan ikuti semua informasi, agenda, kemudian ketentuan yang diberikan selama pelatihan ini. Demikian dari saya cukup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bu Imelda. Sebelum kita memasuki acara materi yang akan disampaikan kepada teman-teman, sekali lagi kami menghimbau yang belum menyalakan kamera, open camera, silakan untuk menyalakan kameranya masing-masing karena kita akan ada sesi foto bersama terlebih dahulu. Lalu untuk backgroundnya bisa diganti sesuai dengan foto yang ada di kolom chat Zoom ataupun di chat grup WhatsApp ya teman-teman. Kita foto bersama terlebih dahulu, boleh dibuka kameranya. Oke, sudah. Yang lain, sudah. Kita foto bersama terlebih dahulu ya. Sebelumnya izin menyampaikan juga selama berjalannya pemberian materi kepada teman-teman diharapkan untuk tidak membuka audio. Nanti pada sesi tanya jawab, teman-teman akan diberi kesempatan untuk bertanya dan akan dipersilakan oleh panitia menyalakan audionya. Dan diharapkan selama materi berlangsung bisa tetap untuk open kameranya ya. Jadi diharapkan untuk tetap fokus dan siap menerima materi pagi ini dengan semangat. Oke, sudah dinyalakan. Oke, baik. Kita foto bersama ya. Bisa stay duduk tegap di depan kamera. Oke, yang mau bergaya bisa dipersilakan. Baik, ditunggu ya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya sebentar. Sebentar. Untuk kolom selanjutnya. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Oke, tahan senyumnya. Oke, masih semangat ya, masih semangat. Semoga terus semangat sampai acara sore ya. Terakhir, untuk yang terakhir 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada teman-teman. Nah, selanjutnya ini sebelum kita masuki materi akan ada orientasi pelatihan yang akan disampaikan oleh Bu Esti selaku PIC pelatihan di UIN Sunan Kalijaga. Kepada Bu Esti, monggo dipersilakan. Baik Mbak Faza, terima kasih waktunya. Yang izin share screen ya teman-teman. Atau sudah tampak di layar? Sudah Ibu. Oke, baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah hadir on time tadi. Saya lihat ya pagi hari ini. Saya akan menyampaikan orientasi pelatihan penyelia halal yang akan kita laksanakan selama 2 hari ini. Mohon maaf suara saya kayaknya agak-agak ini ya, bindeng karena lagi flu. Baik, yang pertama kita akan mulai dengan overview sedikit terkait dengan penyelia halal, kemudian masuk ke tujuan pelatihan, tata tertib, metode, dan nanti yang kayaknya yang paling penting ini penilaian pelatihan ya, karena kita berharap teman-teman bisa lulus semuanya untuk pelatihan selama 2 hari ini. Baik, yang pertama, saya rasa kalau ini teman-teman sudah sangat familiar ya, jadi penyelia halal itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal. Nah, selama 2 hari ini teman-teman akan mendapatkan bekal bagaimana supaya teman-teman memiliki kompetensi untuk menjadi penyelia halal, terutama kalau yang kelas ini teman-teman proyeksinya adalah untuk UMK ya. Jadi untuk yang usaha mikro dan kecil ya. Karena dari kurikulumnya teman-teman nanti total akan mendapatkan sekitar 12 jam pelajaran JP, 12 JP. Baik, nah ini saya rasa juga teman-teman sudah familiar juga. Jadi kalau sertifikasi halal itu ada yang skema diklat dan skema reguler. Nanti halal itu adalah bagian dari pelaku usaha. Jadi teman-teman nanti akan menjadi bagian dari pelaku usaha. Kalau di beberapa industri yang menengah dan besar, penyelia halal ini memang mendapatkan apa ya salary secara reguler gitu dari pelaku usaha. Jadi dia adalah bagian dari pegawai di perusahaan tersebut gitu. Tapi tentu saja nanti akan kedepannya akan seperti itu ya. Tapi untuk UMK kemungkinan memang penyelia halal ini sifatnya bukan akan berbeda gitu ya dengan yang industri besar dan menengah. Baik, kemudian ini nanti akan disampaikan lebih lanjut ya. Jadi salah satu dokumen persyaratan untuk sertifikasi halal itu adalah menyertakan dokumen yang menunjukkan bahwa penyelia halal itu sudah terregistrasi oleh BPJPH. Ya, makanya kemarin ketika ada pertanyaan terkait dengan alamat, itu teman-teman saya sarankan alamatnya sesuai dengan KTP, karena KTP itu nanti juga akan diupload di sistem gitu ya, supaya nyambung. Baik, nah selanjutnya untuk tujuan pelatihan ini adalah tentu saja dari 2 hari pelatihan ini kita berharap dapat mencetak penyelia halal yang kompeten dan profesional sesuai dengan SKKNI penyelia halal. SKKNI-nya apa saja? Ini ya teman-teman, jadi ada 6 kode unit kompetensi yang harus dikuasai oleh penyelia halal. Di antaranya itu adalah menyusun dokumen SJPH dan kelengkapannya, kemudian menyiapkan dokumen daftar bahan, mengawasi bahan proses dan produk, melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Kemudian penyelia halal itu juga nanti diharapkan memiliki kompetensi untuk melakukan audit internal dan melakukan evaluasi tindak lanjut dari hasil audit internal tersebut. Dan ini output yang diharapkan tentu saja nanti teman-teman setelah menyelesaikan pelatihan selama 2 hari ini dapat memiliki kompeten gitu ya, baik itu dari sikap, keterampilan, maupun dari pengetahuan. Kemudian rundown pelatihan ini sudah saya share di grup juga ya, jadi kita akan full untuk hari ini sampai sore. Ya teman-teman boleh menyediakan makanan minuman gitulah sambil disambi nggak apa-apa, yang penting tetap fokus di pelatihan. Kemudian besok kita insya Allah setengah hari dan akan diakhiri dengan post test. Jadi biasanya sih ada pretest dan post test ya, tapi akhirnya dengan alasan efisiensi waktu, akhirnya kita hanya menyelenggarakan post test dan itu akan dilakukan besok di akhir pelatihan. Kemudian ini narasumber pelatihan selama 2 hari.
Saya rasa teman-teman juga sudah familiar, beliau adalah dosen-dosen di Fakultas Saintek yang juga sudah memiliki sertifikat kompetensi baik sebagai auditor maupun sebagai penyelia halal. Baik, kemudian untuk metode yang digunakan itu adalah tatap muka secara online selama 2 hari ini. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan penugasan ke lapangan. Ya, nanti untuk penugasan ke lapangan akan ada penjelasan khusus, ya, ada jadwal. Nanti kita diskusikan seperti apa penugasannya. Yang jelas untuk online-nya kita selama 2 hari. Lebih tepatnya 1,5 hari ya, karena besok cuma sampai jam 12-an. Kemudian materi pelatihan akan dibagikan, ya. Nanti biasanya di akhir hari. Jadi setelah 1 hari ini selesai pelatihan, materi baru akan di-share atau dibagikan ke teman-teman. Kemudian juga untuk presensi itu dilakukan sekali sehari dan waktunya random. Jadi kalau teman-teman kok kebetulan ketika presensi itu presensinya kan akan dibagikan beberapa kali ya, sehingga teman-teman diharapkan tetap hadir meskipun online ya. Saya percaya teman-teman tetap akan fokus gitu ya, meskipun ya sambil mungkin ambil makan sebentar, ambil minum sebentar gitu, tapi yang penting tetap fokus. Kemudian presensi nanti akan anytime ya, tidak ada pemberitahuan sebelumnya gitu. Dan waktunya juga random. Baik. Nah, kemudian untuk tata tertib pelatihan, yang pertama adalah hadir on time. Terima kasih, tadi sudah saya lihat jam 7 itu sudah sebagian besar, hanya tinggal beberapa yang belum join. Kemudian mengisi presensi, ini jangan lupa, karena waktunya random, berarti artinya teman-teman harus standby di depan laptop, di depan device teman-teman semua. Dan presensi ini tidak akan dibagikan di grup, teman-teman juga tidak boleh membagikan di grup juga ya. Jadi memang hanya yang benar-benar hadir di Zoom yang akan mengisi presensi. Nanti MOT juga akan screening, makanya saya minta teman-teman menuliskan NIM dan nama. Itu karena selama pelatihan nanti MOT juga akan screening apakah nama-nama peserta itu memang hadir secara full gitu ya. Jadi kami kan bisa melihat, makanya teman-teman saya minta mengganti identitas di Zoom dengan NIM dan nama, supaya kami lebih mudah untuk cross-check. Karena apa? Presensi ini juga salah satu pertimbangan untuk penilaian. Kemudian teman-teman juga diharapkan mengerjakan post-test dan semua tugas. Jadi nanti bisa jadi narasumber itu akan memberikan tugas, baik itu selama langsung dikerjakan di kelas gitu ya, maksudnya saat itu, atau bisa juga tugasnya itu dikumpulkan melalui link yang nanti akan dibagikan. Gitu. Nah, mohon semua tugas diselesaikan. Untuk penilaian, jadi penilaian itu komponennya yang pertama tentu saja kehadiran, kemudian tugas harian dikerjakan, tugas lapangan juga ada poin, dan yang terakhir adalah post-test. Untuk post-test ini minimal teman-teman harus mendapatkan nilai 60. Ya, jadi kalau yang kurang dari 60 nanti berarti kriterianya adalah tidak lulus post-test. Ya. Baik, kira-kira itu untuk orientasi. Saya rasa sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya. Saya rasa teman-teman sudah sangat siap ini mau pelatihan 2 hari ini. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih semuanya dan selamat mengikuti pelatihan penyelia halal. Semoga, saya berharapnya semua lulus ya, baik itu dari tugas maupun dari post-testnya juga. Oke, terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MOT, Mbak Faza. Terima kasih Bu Esti. Selanjutnya memasuki materi pertama yakni terkait regulasi dan ruang lingkup
lingkup jaminan produk halal, tugas, dan tanggung jawab sebagai penyelia halal yang akan disampaikan oleh Bu Atika Yahdiani Iksani. Kepada Bu Atika, kami silahkan. Baik, terima kasih kesempatannya terkait materi pagi hari ini. Perkenalkan, saya Atika. Ya, di sini mahasiswa semua ya. Jadi saya manggilnya apa? Adik-adik mahasiswa aja ya. Biasanya kalau pelatih penyelia tuh kebanyakan dari umum ya, sehingga saya manggilnya pasti Bapak Ibu ya. Nah, ini karena di sini mahasiswa semua, jadi Bapak adik-adik aja ya, adik-adik mahasiswa ya. Mungkin seperti itu lebih tepatnya. Ya, saya buka dulu ya sebelum saya menyampaikan materi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin share screen ya terkait materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Ya, sebenarnya materi ini adalah materi yang biasa disampaikan di pelatihan penyelia halal ya untuk reguler. Kemudian awalnya disampaikan oleh BPJPH ya, sehingga saya hanya mereduksi dari segi ilmunya saja ya, begitu. Ya, terlihat ya adik-adik mahasiswa slide yang saya tampilkan, atau suara saya terdengar ya dengan jelas ya? Sudah terdengar, Bu. Oke, nanti jika misalnya suatu waktu suara saya tidak terdengar jelas, bisa WA atau disampaikan saja, karena ini kan biasanya terkendala jaringan ya, sinyal WiFi atau koneksi internet seperti itu. Ya, terkait pelatihan penyelia halal ya, awal mulanya seperti apa sih? Nah, kita pelajari di sini dalam hal ketentuan regulasi dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Adik-adik mahasiswa di sini pasti sudah tidak asing lagi ya dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang dulunya adalah di bawah Kementerian Agama. Saat ini sudah menjadi badan independen ya mulai tahun 2024. Dalam hal ini, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal lah yang mengatur ya terkait yang pertama regulasi halal, kemudian bagaimana sih penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. Kita pelajari dulu dari timeline regulasi lingkup jaminan produk halal pada tahun 2014, di mana awal mula ya dari jaminan produk halal ini. Di sini Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terbentuk ya tentang jaminan produk halal. Di dalam undang-undang ini adalah menyampaikan terkait pembentukan dari BPJPH. Jadi BPJPH ini harus dibentuk paling lambat 5 tahun ya setelah undang-undang ini disahkan. Tentunya 5 tahun setelahnya adalah 2019. Nah, dalam persiapannya di tahun 2017 BPJPH mulai dibentuk. Nah, tentunya nggak bisa langsung jalan ya. Pasti perlu penyesuaian, perlu membuat regulasi dan perlu personil seperti itu, sehingga pada tahun 2017 ini BPJPH masih di bawah Kementerian Agama. Sampai dengan 2019 di mana BPJPH ini sudah melaksanakan fungsinya ya, masih di bawah wewenang Kementerian Agama. Nah, di tahun 2019 ini terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Ya, jadi gini, kalau misalnya undang-undang ini kan secara istilahnya secara global ya disahkan. Namun untuk klausul-klausul peraturannya biasanya diatur dalam peraturan pemerintah atau peraturan kepala badan. Ya, jadi seperti itu. Istilahnya lebih spesifik ya mengaturnya. Nah, kemudian di 2019 ini terbitlah ya di tahun 2019 ini terbitlah ini wajib halal ya. Jadi pelaku usaha ya
makanan minuman ini wajib halal. Tentunya wajib halal ini berjenjang ya, tidak hanya makanan minuman, nantinya bisa obat, kosmetik, kemudian barang gunaan. Jadi bertahap ya dari tahun ke tahun. Tetapi untuk yang urgent ini adalah makanan minuman ya. Sebenarnya makanan minuman pun awalnya diwajibkan di tahun 2024, namun karena beberapa hal dan dari evaluasi ya diundur menjadi wajib halalnya 2026. Nah, 2026 sendiri ini sebenarnya sudah masuk ke obat tradisional ya. Jadi ada ya nanti penahapannya saya coba carikan nanti saya share ya. Saya agak lupa ya dari tahun ke tahun. Intinya adalah ada penahapan, namun dalam hal ini tidak langsung serentak di tahun 2024, 2026, tapi melihat dari kesiapan masing-masing ini ya, masing-masing jenis usaha. Nah, kenapa makanan minuman itu diprioritaskan ya, adik-adik mahasiswa? Karena kaitannya langsung memberikan efek ya bagi tubuh. Ketika kita mengkonsumsi makanan, baik tidaknya itu akan mempengaruhi mulai dari perilaku, kemudian pola pikir, kebiasaan ya. Itu semua mempengaruhi dari apa yang kita makan. Sehingga dalam hal ini itulah yang paling urgent yang harus digarap duluan. Karena kaitannya dengan apa yang kita makan. Nah, kemudian dari peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2019 juga inilah terbit terkait wajib halal tadi ya. Kemudian pemerintah itu menjamin ya, di mana dalam pelaksanaan wajib halal ini untuk usaha mikro kecil ini diberi subsidi oleh pemerintah sebenarnya. Namun di dalam peraturan tersebut konteksnya adalah pemberian subsidi itu berdasarkan pada kemampuan negara ya, berdasarkan pada anggaran. Jadi ini kaitannya dengan self declare ya, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang besar menengah bagaimana? Besar menengah maka dianggap mampu, maka wajib halal ini ya memang akan menjadi kewajiban di mana di tahun 2024 untuk usaha yang skalanya besar belum halal ini akan sudah mulai diberi pengarahan, sosialisasi, kemudian diberi sanksi tertulis, kemudian infonya nanti akan ada sanksi administrasi juga, begitu. Jadi untuk yang besar sudah harus wajib halal mulai dari 2024. Nah, di sini juga disampaikan terkait dengan profesi penyelia halal ya. Profesi penyelia halal ini mulai diatur juga di peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2019 ini. Nah, kemudian diperkuat dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian ada peraturan nomor 39 2021 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Ini mengganti PP nomor 31 tahun 2019. Jadi disempurnakan di tahun 2021 peraturannya dengan peraturan pemerintah nomor 39 2021. Nah, dari sini ya, terbitlah Perpun nomor 22 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Ya, ini mengubah beberapa pasal di Undang-Undang 33 tahun 2014. Kemudian terbit juga di Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Ini yang paling baru dan ini disahkanlah di mana sertifikat halal berlaku selama tidak ada perubahan bahan. Kemudian disahkan juga terkait profesi penyelia halal ya. Kemudian profesi pendamping ini juga diatur ya di sini seperti itu. Jadi awal mulanya seperti itu ya teman-teman ya. Nanti akan kita bahas secara mendalam satu persatu. Pada prinsipnya adalah jadi regulasinya
bertahap ya, mulai dari 2014, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022 sampai dengan 2023 gitu. Nah, sebelum penyelenggaraan jaminan produk halal ini bersifat apa? Volunteer ya, kerelaan ya. Bahkan dulu sebelum ada undang-undang terkait jaminan produk halal tahun 2014, di mana malah bukan sertifikat halal, tapi malah sertifikat haram. Dulu sempet ya. Jadi awal mulanya Ajinomoto itu booming, isu adanya babi di MSG ya. Kemudian pemerintah membentuk eh ini ya melalui MUI ya membentuk badan terkait itu tadi ya untuk memeriksa terkait kehalalan produk. Dalam hal ini dulu malah stempelnya adalah sertifikat haram. Jadi mengandung babi gitu. Stempelnya dulu. Ya mungkin tahun 1990-an ya, 98 gitu ya. Nah, namun seiring berjalannya waktu maka dirasa lebih baik jika memang itu halal ya, apalagi di jaminan produk halal, di Undang-Undang Jaminan Produk Halal, maka stempelnya berubah menjadi apa? Menjadi sertifikat halal ya. Namun tetap ya, di mana bahan yang dia mengandung bahan-bahan yang haram ya, misalnya memang dia nggak mau ganti emulsifier karena memang emulsifier yang turunannya babi ini memang terbaik dan pangsa pasarnya mungkin bukan konsumen muslim tapi bule seperti itu ya, konsumen mancanegara misalnya. Nah, maka otomatis ketika mau mengurus halal akan terbentuk di emulsifier tersebut, misalnya es krim ya, produk es krim. Nah, maka kita sebagai penyelia, bagaimana? Apakah tetap harus mengurus sertifikat halal produk tersebut? Ya, saya rasa tidak perlu ya, teman-teman. Itu yang kita pahami bersama. Jadi, di mana produk yang memang pelaku usahanya itu, pangsa pasarnya itu bukan Muslim, maka dia dikecualikan ya dari kewajiban bersertifikat halal. Itu juga diatur di undang-undang ya, di undang-undang yang diatur di ini ya, di peraturan pemerintah ya nomor 39 tahun 2021 ya. Itu juga diatur di situ bahwa memang pelaku usaha pelaku usaha yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Karena memang dia pangsa pasarnya bukan muslim dan mengandung produk yang non halal. Jadi jangan dipaksa, istilahnya seperti itu. Nanti kalau dipaksa sekali dua kali dia patuh, kemudian nanti beberapa minggu setelahnya dia kembali lagi, kan percuma ya. Jadi di sini harus kita lihat ya bahwa memang undang-undang terkait jaminan produk halal ini wajib bagi pelaku usaha yang memang produknya halal, seperti itu ya, teman adik-adik mahasiswa bisa dipahami ya. Jadi kalau memang pelaku usaha itu misalnya jualan miras, kemudian tadi ya bikin es krim tapi emulsifiernya dari babi dan memang pangsa pasarnya bukan muslim, tolong jangan dipaksa untuk mengurus sertifikat halal. Walaupun memang dalam hal ini pemerintah memberikan mandatori, tapi mandatorinya adalah memang bagi produk yang halal gitu. Tapi kalau untuk produk yang non halal dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Tetapi mereka wajib memberikan klaim misalnya mengandung babi atau mengandung minuman beralkohol atau memang haram, produk haram gitu. Jadi wajib menuliskan seperti itu. Nah, terkait maaf ya ini saya juga lagi flu, jadi nggak cuma Bu Esti yang lagi flu. Ya, terkait yang lagi viral ya beberapa waktu ini sering seliweran di IG ya, ada di mahasiswa, ada produk snack, kemudian
ada tulisannya mengandung babi dan ada gambar babinya, tapi ada label halalnya di atasnya. Nah, bisa kita cek, itu bukan label halal dari Halal Indonesia ya. Karena Halal Indonesia itu terkenal rigid dalam artian ketelusurannya. Ya, sehingga ya ketika menghadapi isu-isu tersebut, adik-adik mahasiswa ini bisa meluruskan, bisa menjadikan agen untuk sosialisasi di masyarakat juga bahwa memang ketika kita menjumpai produk dengan yang case di IG tersebut, maka tidak serta-merta kita langsung menjudge, oh ini halalnya Indonesia gimana sih ini ada produk masuk udah halal tapi kok ada babinya. Kita lihat dulu logonya, ada nggak tuh logo halal Indonesia? Ternyata nggak ada kan halal Indonesianya. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa memang dari setiap istilahnya setiap lembaga lembaga pemeriksa halal secara internasional ini memiliki aturan masing-masing ya. Nah, di dalam BPJPH pun sebenarnya ada lembaga halal luar negeri yang dia memang sudah MRA dengan BPJPH, dan saya rasa ketika lembaga halal luar negeri itu sudah MRA dengan BPJPH, maka itu sudah sesuai dengan klausul-klausul dari halalnya Indonesia atau halalnya BPJPH seperti itu ya. Jadi saya yakin betul yang isu di IG itu yang pertama lembaga halalnya bukan dari Indonesia, kemudian yang kedua lembaga halalnya itu tidak MRA dengan LHLN dari BPJPH. Begitu ya. Jadi kita kalau menanggapi isu-isu, terutama isu-isu terkait halal, kita harus melihat dulu konteksnya seperti apa. Nah, dalam hal ini ya karena wajib ya sertifikat halal kecuali memang bahan yang haram ya. Ini ya di pasal 2 PP 39 tahun 2021 seperti yang saya sampaikan tadi. Produk yang dimaksud pada ayat 2 ini wajib diberi keterangan tidak halal. Jadi ayat 2 ini adalah produk yang berasal dari bahan yang diharamkan, dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Begitu ya. Nah, sehingga untuk produk selain poin 2, ini dia wajib bersertifikat halal. Walaupun misalnya pelaku usaha sudah bilang, ini wajib, ini produk saya halal. Saya nggak perlu mengurus sertifikat halal. Sudah halal dan rame. Apalagi yang perlu istilahnya apa ya, diragukan misalnya seperti itu ya. Nah, maka teman-teman mahasiswa ini bisa mengedukasi dari pelaku usaha tersebut adalah bahwa memang ini ada istilahnya ada aturan ya, bahwa memang justru produk yang sudah pasti halal inilah yang harus disertifikasi halal. Mungkin bisa disampaikan. Karena dari sertifikat halal ini berarti produknya bisa ditelusur kehalalannya. Kemudian sudah terstandar ya dengan aturan dengan fatwa-fatwa MUI itu sudah terstandar gitu. Kemudian dengan sertifikat halal ini mendapatkan jaminan hukum ya, baik itu pelaku usahanya maupun dari konsumennya. Jadi bisa diedukasi dari segi hal-hal yang seperti itu. Karena banyak sekali ya saat ini, masih banyak saya rasa konsumen muslim yang belum mau mengurus sertifikat halal karena sudah merasa produknya halal dan rame. Nah, kemudian sertifikat halal itu seperti hanya seperti beban ya, mungkin dari segi biaya juga dirasa mahal, di mana PO-nya itu ketika mau daftar self declare maka nggak bisa masuk self declare, kemudian dia masih dalam kategori mikro, mikro kecil biasanya masih mikir-mikir terkait kendala biayanya. Namun kita perlu mengedukasi ya sebagai adik-adik mahasiswa nantinya akan sebagai penyelia halal, kemudian dalam hal ini penyelia halal pasti akan mencari istilahnya pelaku usaha ya, mencari
pelaku usaha yang mau dibantu. Nah, itu bisa disonding dari segi ini di PP 39 2021 pasal 2. Kemudian keuntungan-keuntungan dari mendaftarkan sertifikat halal produknya. Nah, di sini ya maksud saya tadi ada penahapan kewajiban bersertifikat halal dari 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024 untuk makanan dan minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong untuk produk makanan dan minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan ini sudah diwajibkan mulai tahun 2024 namun diundur sampai dengan tahun 2026. Nah, di 2026 sendiri sebenarnya sudah diwajibkan untuk obat tradisional, obat kuasi ya, dan juga suplemen kesehatan. Nah, ini mulai dianjurkan di 2026. Dan nanti bertahap obat bebas dan obat bebas terbatas di 2029, obat keras itu juga bertahap nantinya di tahun 2034. Nah, kemudian untuk produk kimiawi sebenarnya juga sudah deadline ya di Oktober 2026 ya. Selain itu ada barang gunaan yang dipakai kategori sandang, penutup kepala dan aksesoris ini juga udah deadline ya. Kemudian ada peralatan rumah tangga peribadatan umat muslim. Ini juga sudah deadline ya di 2026. Nah, jadi adik-adik mahasiswa ini bisa masuk nggak cuma di makanan minuman, sangat banyak ya jenis produk yang bisa didampingi oleh adik-adik mahasiswa ini, terutama nanti lulus ya mungkin berkesempatan kerja di perusahaan yang besar. Nah, otomatis ketika di perusahaan yang besar, misalnya produsen bahan-bahan kimia atau produsen makanan minuman, nah insya Allah ini ya sertifikat pemulia halal dari adik-adik mahasiswa terpakai dan mungkin malah perusahaan itu senang sekali ya karena oh ini ternyata sudah pelatihan sehingga nanti tinggal mengurus mungkin PNSP-nya ya atau mungkin di-upgrade ya ini kan mikro adik-adik mahasiswa mungkin tinggal di-upgrade aja ke menengah atau besar. Nah ini bisa jadi modal nanti untuk kerja juga. Nah, seperti yang dijelaskan Bu Esti tadi ya, terkait sertifikasi halalnya ada dua, yaitu reguler dan safety care. Nah, untuk yang reguler, ini semua pelaku usaha bisa berbayar. Tetapi untuk yang safety declare memang ada peruntukannya ya, ada syarat-syaratnya. Seperti jumlah outlet harus satu, kemudian ya, kemudian ada batasan di menu, ya, ada batasan di outlet. Nanti penyelia halal itu ada di reguler ya, ada di mahasiswa. Nah, kemudian terkait penyelia halal ini karena bayar ya reguler dan memang nantinya terpisah ya dari LPH ya untuk biayanya. Jadi lembaga pemeriksa halal itu hanya memberikan invoice untuk pemeriksaan saja. Sedangkan penyelia halal nanti harus kontrak sendiri dengan pelaku usaha. Nah, sehingga dalam hal ini bisa mengedukasi pelaku usahanya bahwa memang untuk mendaftarkan halal ini wajib harus ada penyelia halal. Jadi kalau Bapak mau mendaftarkan halal, misalnya nggak punya penyelia halal dan meng-hire adik-adik mahasiswa ini menjadi penyelia halal, saran saya adalah tolong dibuat kontraknya itu dengan jelas. Seperti apa? Bagaimana? Apakah hanya sampai sertifikat halal terbit? Tolong dibuat. Jadi misalnya pelaku usaha mengurus sertifikat halal sampai dengan sertifikat halalnya terbit gitu ya misalnya. Sampai dengan sertifikatnya halal terbit. Nah, setelah itu pelaku usaha berjanji akan
mengikutkan karyawannya untuk pelatihan penyelia sendiri sehingga tidak perlu bantuan adik-adik mahasiswa lagi. Nah, itu juga harus jelas kontraknya. Sehingga nanti ketika ada surveillance dari BPJPH dan ternyata ada temuan, maka adik-adik mahasiswa ini nggak terseret ya dalam hal tersebut. Loh, ini hanya kontraknya sampai terbit kok dengan saya. Setelah itu dia berjanji akan mencari sendiri dalam artian dari karyawan internalnya seperti itu. Ya, tapi memang alangkah baiknya jika memang sudah mulai istilahnya ini kan adik-adik ini kan nantinya kalau misalnya memang bukan termasuk dalam istilahnya dalam karyawan dari perusahaan tersebut, itu kan berarti penyelia halalnya kan penyelia halal eksternal ya. Nah, alangkah baiknya jika memang mulai disadari ya terkait penyelia halal eksternal ini adalah meminta pelaku usaha untuk menyiapkan. Ya, jadi satu orang dari perwakilan untuk ikut pelatihan. Nah, misalnya nanti kontraknya dengan adik-adik semuanya seterusnya juga boleh. Yang penting adalah bertanggung jawab untuk melihat ya proses halal di perusahaan tersebut. Begitu ya kurang lebihnya. Jadi mungkin bisa dipahami. Nanti mungkin kalau tidak paham, adik-adik bisa bertanya ya, seperti itu. Nah, kita pelajari dulu aktor dan alur ya proses sertifikasi halal secara reguler. Kalau saya declare kan sudah paham ya karena sudah ikut pelatihan pendamping ya semuanya ya. Jadi aktornya ada BPJPH. Nah, BPJPH ini menentukan regulasi, menerima, memverifikasi pengajuan produk yang disertifikasi halal. Jadi nanti ketika Bapak, Ibu atau adik-adik mahasiswa ini mengajukan sertifikasi halal reguler, yang pertama dilakukan adalah BPJPH melakukan verifikasi sebelum masuk ke LPH. Nah, bisa saja mungkin saat mencari jenis produknya kurang tepat. Ya, pernah sering ya terjadi misalnya dia memasukkan semuanya ya, semua produk yang dibuat pelaku usaha. Padahal itu ada jenis jasa, biasanya adalah jasa penggilingan. Dia masukkan juga produk olahannya. Nah, itu kan jenis produk yang terpisah ya, biasanya dikembalikan oleh verifikator BPJPH untuk ya, tolong ini yang mana yang mau didaftarkan halal. Kalau jasa ya hanya penggilingan saja. Kalau misalnya produk ya nanti jenis produknya produk gitu ya. Jadi itu yang perlu kita pahami bersama ya. Kemudian setelah regulasi dari setelah diverifikasi ya dari BPJPH, kemudian pengajuan akan masuk ke LPH. Nah, di LPH ini maka tugasnya adalah LPH menerbitkan invoice ya, kemudian melakukan pembayaran. Nah, kemudian setelah dibayar, maka LPH akan mengutus auditor untuk melakukan apa? Audit ya, audit halal begitu ya. Sebentar ya. Ya, saya lanjutkan ya. Nah, kemudian setelah jadi nomor 2 nih LPH ya. Nah, di LPH ini LPH mengutus auditor halal untuk memverifikasi pengajuan dari penyelia halal dan juga pelaku usaha. Jadi penyelia halal dan pelaku usaha ini melakukan pengajuan, kemudian diverifikasi oleh LPH pengajuannya sesuai enggak ya dengan keadaan yang sesungguhnya. Setelah itu akan disidangkan, baik itu tingkat internal maupun eksternal. Internal dengan auditor syariah, kemudian eksternal barulah ke nomor 3 dengan MUI seperti itu. Jadi itu alurnya ya. Nah, di MUI di sini MUI lah yang menetapkan jenis produk halal yang akan diterbitkan ketetapan halalnya. Kemudian
menentukan jumlah ketetapan halal yang diterbitkan berdasarkan jumlah jenis produk yang didaftarkan oleh pelaku usaha. Jadi memang MUI ini dia menetapkan. Jadi nanti akan ditulis ya, yang disidangkan berapa produknya, itu akan disesuaikan. Seperti itu ya. Kemudian penyelia halal ya. Ini kita sudah beralih ya dari aktor, dari regulasi, kemudian aktornya siapa aja. Nah, sekarang saya akan ingin sedikit fokus ya terkait profesi penyelia halal. Nah, profesi yang akan adik-adik jalan ini adalah penyelia halal ya. Penyelia halal sendiri merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap proses produksi halal. Biasanya disingkat proses produksi halal ini disingkat PPH ya, biar gampang ya. Nah, jadi PPH ini harus kita pahami merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk ya. Cakupannya apa saja sih? Cakupannya adalah penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Nah, alhamdulillah ini UIN Sunan Kalijaga LPH-nya bisa semuanya gitu adik-adik mahasiswa. Jadi kalau daripada bingung ya LPH mana yang bisa, langsung aja didaftarkan ke LPH UIN Sunan Kalijaga. Nah, kemudian pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal ini wajib memiliki penyelia halal seperti yang saya sampaikan tadi ya. Penyelia halal ditetapkan oleh pelaku usaha dan dilaporkan ke BPJPH. Jadi adik-adik ini perlu SK dari pelaku usaha terkait SK penyelia halal. Kalau nggak ada SK, maka akan ditanyakan dan akan diminta revisi untuk membuat SK penyelia halal. Nah, kalau nggak ada SK, gimana bukti kalau memang adik-adik ini di-hire sebagai penyelia oleh pelaku usaha tersebut? Nah, apa tugasnya? Tugasnya adalah mengawasi PPH di perusahaan. Kemudian menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan, mengkoordinasikan PPH dan mendampingi auditor halal pada saat pemeriksaan. Tanggung jawab penyelia halal adalah menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai JPH, menerapkan sistem JPH, menyusun rencana PPH ya, kemudian menerapkan manajemen resiko pengendalian PPH, mengusulkan penggantian bahan, mengusulkan penghentian produk yang tidak memenuhi kriteria PPH, membuat laporan pengawasan PPH, melakukan kaji ulang pelaksanaan PPH, menyiapkan bahan dan sampel pemeriksaan untuk auditor halal, menunjukkan bukti dan memberikan keterangan yang benar selama proses pemeriksaan oleh auditor halal. Nah, ini tanggung jawab penyelia halal. Banyak ya tanggung jawabnya, adik-adik mahasiswa ya. Nah, oleh sebab itu, mungkin bisa nanti kita melihat ya bahwa memang tanggung jawabnya ini banyak. Mahasiswa, tolong kami titip pesan ya, jangan terlalu mahal dan jangan terlalu murah gitu ya. Kadang itu persaingan harga penyelia itu kayak nggak sehat gitu. Bisa kadang tuh harga pemeriksaan di LPH lebih mahal daripada harga penyelia halal. Nah, itu kan juga kasihan pelaku usahanya ya, jadi kayak beban gitu. Nah, kadang juga eh, pelaku usaha kadang juga ya ya begitu ya. Jadi terkait tanggung jawab penyelia ini memang sangat banyak ya. Sehingga tolong nanti untuk harga, tolong jangan terlalu murah dan jangan terlalu mahal. Yang standar saja,
standar saja lah ya gitu. Jadi pengalaman penyelia halal senior itu biasanya disesuaikan dengan jumlah outlet, kemudian berapa kali mereka visit, kondisinya di pelaku usaha, ya, kemudian juga jumlah produk. Ya, tentunya adalah harapan kami sebagai tim dari lembaga pemeriksa halal, biaya penyelia halal ya jangan terlalu mahal. Misalnya biaya pemeriksaan di Jogja misalnya 2,5 juta ya untuk 20 menu misalnya. Dan 20 menu itu menurut kami itu sedikit ya. Nah, maka sebagai penyelia halal ya jangan terus minta biayanya itu 3,5 juta atau 5 juta. Nah, berarti kan harga pemeriksaan halal itu menjadi mahal karena memang harga yang mahal itu harga yang dari penyelianya, bukan dari LPH-nya seperti itu. Jadi itu ya yang perlu dipahami bersama ya, adik-adik mahasiswa. Jadi nanti kalau menetapkan tarif jangan terlalu mahal dan jangan terlalu murah. Nah, saya pernah ada case juga ya. Jadi di sini saya minta bantuan teman untuk mensertifikasi halal ya. Kebetulan ada sekitar 5 outlet, ya 5 outlet. Kemudian ada outlet utama. Nah, tentunya ketika ada outlet cabang, kemudian ada outlet istilahnya ada outlet eh, utama, maka yang perlu kita cek kan produknya sama ya. Nah, maka outlet utama dan cabang kan pasti dokumennya satu. Sehingga mungkin ada item pemeriksaan untuk outlet utama. Kemudian untuk outlet cabang mungkin bebannya tidak sebesar outlet utama. Misalnya outlet utamanya 1,5 juta ya untuk all in. Nah, mungkin untuk cabang masing-masing 500.000. Nah, itu masih masuk akal gitu ya, teman-teman mahasiswa. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian terkait penyelia halal ini, karena tugasnya seperti ini ya, sehingga di dalam dokumen itu wajib tertulis penyelia halal. Dan kenapa saya sampaikan tadi bahwa penyelia halal ini perlu kontrak ya dengan pelaku usaha? Karena tanggung jawabnya banyak ya. Jadi nanti ketika ada surveillance dan ada kasus, ada sesuatu hal yang melibatkan penyelia halal, maka penyelia halal yang aktif lah yang bertanggung jawab. Jadi perlu ada kontrak. Jadi bagaimana Pak, Bu, ini saya terus-terusan di sini atau bagaimana? Jika memang saya menjadi penanggung jawab atau penyelia terus di sini, maka tolong ada kontrak. Misalnya saya akan visit sebulan sekali atau saya akan visit berapa bulan sekali. Nah, itu mau terserah nanti disesuaikan dengan kemampuan pelaku usaha dan urgensi dari penyelia halal itu sendiri. Begitu ya. Nah, kemudian persyaratannya memang harus muslim ya, adik-adik mahasiswa. Nah, bagaimana jika pelaku usaha itu non-muslim? Boleh nggak? Boleh ya. Asal produk yang diproduksi memang dia sesuai dengan PPH ya, adik-adik mahasiswa. Jadi produknya itu memang halal, maka boleh. Dan tetapi memang di sini disyaratkan adalah penyeliannya yang muslim. Begitu ya. Kemudian pelatihan dan sertifikasi kompetensi penyelia halal. Nah, pelatihan penyelia halal seperti yang kita laksanakan hari ini nanti adik-adik akan mendapatkan nomor register yang sah dari BPJPH. Jadi ketika dimasukkan ke sistem si halal, maka akan istilahnya akan verified gitu ya. Nah, terkait uji kompetensi ya atau sertifikasi kompetensi itu biasanya dikeluarkan oleh BNSP. Jadi hari ini adik-adik itu hanya pelatihan penyelia halal tercertified oleh BPJPH bisa digunakan untuk mendampingi pelaku usaha mikro kecil ya. Nah, kalau mendampingi pelaku usaha mikro kecil maka tidak perlu BNSP. Nanti ketika mendapatkan pelaku usaha menengah dan besar, maka perlu sertifikasi kompetensi penyelia halal dan tentunya harus upgrade pelatihan penyelia halal ke skema yang menengah dan juga besar. Seperti itu. Jadi kalau menengah
Dan kalau hari ini kita pelatihan penyelia halalnya mikro kecil itu biayanya sekitar 700.000, nanti menengah dan besar biayanya sekitar 1.650.000. Seperti itu ya. Nah, pasti nggak langsung ujuk-ujuk kan adik-adik mahasiswa ini berani ya mengambil resiko mendampingi pelaku usaha menengah dan besar, maka boleh adik-adik mahasiswa ini latihan dulu di pelaku usaha yang mikro kecil. Toh bisa tanpa adanya sertifikasi kompetensi penyelia halal. Jadi ini bisa langsung digunakan. Nanti setelah terbit langsung dapat pelaku usaha langsung digunakan, dicoba boleh ya adik-adik mahasiswa. Jadi bisa biar bisa latihan ya untuk ketemu pelaku usaha, ketemu banyak orang, itu bisa untuk latihan. Istilahnya mengasah soft skill ya. Kadang kan mahasiswa ini kan karena tugasnya belajar, jadi lupa bahwa di luar tugas itu ada masyarakat ya. Kemudian ada banyak pihak. Nah, itu perlu adik-adik ini latihan seperti itu. Nah, kemudian fasilitasi ya penyelia halal bagi pelaku usaha ya. Jadi kalau tadi saya membahas terkait pelatihan dan juga sertifikasi ya. Nah, ini sudah bisa dibedakan ya, di mana pelatihan penyelia halal ini eh, bisa digunakan di tingkat pelaku usaha yang memang seperti apa, jadi hanya bisa dilakukan untuk yang mikro kecil, dan sertifikasi kompetensi penyelia halal ini bisa digunakan untuk ya semua, bahkan kecil, menengah, besar, ya itu bisa digunakan. Ya, namun kalau mau mendampingi yang menengah dan besar, maka adik mahasiswa perlu upgrade ya pelatihannya untuk yang menengah dan besar. Seperti itu. Nah, terkait fasilitasi penyelia halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil, ya. Jadi adik-adik ini bisa jika memang dekat dengan pemerintah, dekat dengan badan usaha atau perguruan tinggi, ya meminta support dalam hal artian tolong dong ini di wilayah saya itu masih minim nih karena memang kebanyakan pelaku usahanya tidak mampu misalnya. Boleh minta support dari kepala dinas, minta support dari mungkin CSR bank atau CSR instansi untuk membiayai terkait sertifikat halal pelaku usaha di wilayahnya, tentunya nanti adik-adik sebagai penyelia halalnya. Gitu ya. Nah, ini tahun 2022 itu data penyelia halalnya masih sedikit, di tahun 2023 itu sudah 3 kali lipatnya, dan mungkin di tahun ini bisa berkali-kali lipat lagi ya, karena infonya sedang masif ya. Ini kita juga sedang masif, nanti ada pelatihan penyelia halal ya, yang seluruh Indonesia ya, itu yang dikawal oleh BPJPH langsung. Nah, ini kan juga menjadikan bahwa memang profesi penyelia halal ini menjanjikan ya dari mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah bermanfaat bagi mungkin diri sendiri ya sambil nunggu kerja ya bisa ya. Jadi adik ini mungkin bisa belajar dari kakak tingkat. Jadi kakak tingkat kalian tuh ada yang sampai dia dapat kerja itu dia aktif di penyelia halal dan kebetulan performanya bagus. Performanya bagus sehingga kita juga percaya kepada kakak tingkat kalian sampai dengan menunggu kerja dia masih aktif. Nah, terus kemudian dia kerja sekarang sudah tidak aktif lagi, mungkin dia malah mewakili tempat kerjanya sebagai penyelia halal mungkin saja. Karena saya belum dapat kabar terbarunya ya. Nah, ada juga yang kakak tingkat kalian sampai sekarang ya, bertahun-tahun menjadikan profesi penyelia halal ini menjadi penggiat UMKM, menjadi konsultan UMKM, itu juga banyak ya. Jadi istilahnya mandiri ya, adik-adik mahasiswa ya. Jadi karena mungkin males ya di perusahaan itu terikat kerja harus pagi sampai sore. Nah, mungkin sebagai perempuan lebih fleksibel kalau kerjanya freelance. Nah, ini bisa jadi pilihan profesi yang menjanjikan juga gitu ya. Nah, untuk update data ya dari tahun 2019 sampai 2023 jumlah sertifikat halal
yang sudah tersertifikasi ya, itu sekitar 729.365, produknya ada 2 juta lebih. Nah, saat ini bahkan mungkin mencapai 10 juta ya untuk saat ini. Begitu, karena ini targetnya menuju 10 juta, ini sudah tercapai ya, sudah tercapai sebenarnya. Tapi ini 10 jutanya produk ya, bukan sertifikatnya ya. Jadi di 2024 ini 10 jutanya adalah produk dan pada kemarin 2024 ini sudah tercapai begitu ya. Oke. Nah, tantangannya apa ya? Adik-adik mahasiswa sekarang kita refleksi lagi kenapa uh, profesi penyelia halal ini sangat dibutuhkan, ya sangat menjanjikan karena memang di Indonesia ini penduduk muslimnya terbanyak di dunia ya. Kemudian konsumen produk halal di Indonesia juga tinggi. Ya, jadi kalau dari publikasi data Bank Indonesia, konsumsi domestik ini seluruh halal ya mencapai sekitar 180 US dollar ya. Miliar. US dollarnya miliar lagi. Dan diperkirakan akan terus meningkat. Apalagi kabarnya kita lagi reshuffle ya. Reshuffle Kementerian Keuangan, katanya pemerintah memberikan dana segar 200 triliun ya ke bank-bank ya. Nah, ini kemungkinan maka usaha kuliner juga akan meningkat. Begitu. Kemudian situasi jaminan produk halal di pelaku UMK ya, jumlahnya sangat banyak. Jadi ini berdasarkan pada data NIB ya. Kenapa syaratnya harus NIB? NIB ini seperti KTP ya, pelaku usaha. Ini bisa lihat dari NIB bahwa memang pelaku usaha itu sangat banyak. 64,6 juta unitnya itu usaha mikro, 798.679 unitnya itu usaha kecil. Nah, ini perlu ya adik-adik sosialisasikan karena belum mengetahui adanya kewajiban sertifikat halal. Merasa cukup seperti yang saya sampaikan tadi ya, tanpa sertifikat halal sudah laris, sudah pasti halal, kemudian belum menyadari ancaman. Nah, ancaman perdagangan bebas. Jadi sebenarnya tuh sertifikat halal ini juga menjadi media untuk ngerem ya, ngerem produk-produk di luar tuh masuk ke Indonesia. Sama belum memahami cara memproses sertifikat halal untuk produknya. Mungkin kalau nanti adik-adik mahasiswa bantu, kemudian pelaku usaha tinggal beres aja, mungkin mereka lebih semangat lagi untuk mendaftarkan, gitu ya. Nah, tantangan koordinasi JPH ya, jadi sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, sertifikat halal ini berlaku selamanya, selama tidak ada perubahan komposisi bahan. Nah, pengawasan JPH ini dilakukan 6 bulan sejak sertifikat halal terbit. Jadi pelaku usaha ini wajib menyampaikan laporan berkala ke BPJPH seharusnya ya, tapi untuk saat ini belum. Dan kabarnya akan ada surveillance yang akan datang sehingga mohon nanti ketika adik-adik mahasiswa ya menjadi penyelia halal, mohon menjadi penyelia halal yang amanah, jujur dan juga transparan. Begitu ya, adik-adik mahasiswa. Saya rasa materi terkait regulasi dan pengantar penyelia halal dari saya cukup. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih buat Tika. Ya. Kepada teman-teman, kami buka sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin ditanyakan, yang ingin di-share, mungkin pertanyaan-pertanyaan atau mau mengetahui gambaran lebih lanjut terkait materi ini, boleh angkat reaction tangan atau bisa juga ditulis di kolom chat apabila teman-teman tidak bisa open audio. Ya, baik ya dari mahasiswa silahkan jika ada yang mau ditanyakan ya terkait regulasi atau profesi penyelia halal. Ya, kalau memang tidak ada yang ditanyakan berarti sudah clear ya dari penjelasan saya ya dari mahasiswa ya. Gimana? Biasanya kalau mahasiswa tuh PR-nya adalah belum terfikirkan pertanyaan sebelum melaksanakan kegiatan. Biasanya seperti itu ya. Jadi mungkin saat ini baru iya, oh iya, belum terfikirkan. Mungkin nanti ketika sudah memang terjun di lapangan, pasti akan banyak pertanyaan dan
bingung mau tanyanya ke siapa gitu ya. Nah, ya, sebenarnya kalau kita lihat ya, oh hanya profesi mendampingi pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikat halal. Tapi di sini adik-adik mahasiswa itu harus ada keterampilan juga terkait yang pertama adalah bagaimana cara menawarkan diri. Jadi bagaimana sih bisa pelaku usaha itu mampu percaya, mungkin mampu, "Oh iya saya akan daftar deh lewat lewat, misalnya di sini lewat Mas Muhammad aja," gitu ya misalnya. Nah mungkin itu yang perlu yang belum terfikirkan, yang saat ini adik-adik belum mendapatkan skill itu. Nah itu juga by proses ya, mungkin sekali, 2 kali ditolak oleh pelaku usaha itu hal yang wajar jika memang nanti adik-adik menjadi penyelia halal, menawarkan jasa sertifikasi penyelia halal. Nah, yang lebih beruntung lagi adalah ketika ada fasilitasi dan adik-adik diajak untuk ikut berpartisipasi, itu lebih menguntungkan lagi karena dengan cara seperti itu adik-adik bisa belajar ya, tanpa harus menawarkan diri, adik-adik bisa belajar secara case di lapangan terkait bagaimana cara mendaftarkan produk dari pelaku usaha tersebut. Tapi kalau misalnya adik-adik nggak jemput bola dan nggak ada yang nawari, ya sudah, sertifikat itu hanya bukti tertulis pernah melakukan pelatihan penyelia halal ya, dan mungkin nanti buat lampiran untuk melamar kerja. Jadi ini up up to you, terserah terserah adik-adik mahasiswa semuanya gitu ya. Mau melihat peluang ini sebagai suatu peluang atau mau melihat, "Oh iya ini hanya kewajiban kuliah aja," gitu. Mungkin seperti itu ya. Gitu kurang lebihnya. Jadi, memang ini kembali lagi ke individu masing-masing ya. Oke. Ya silahkan kalau memang ada pertanyaan bisa disampaikan. Kalau nggak ada pertanyaan sih Kalau nggak ada pertanyaan sih saya rasa ini ya, sudah ini semua, sudah memahami semua. Begitu? Iya, Iya. berarti Kak. Atau ada teman-teman dari teman-teman yang merasa mau gambaran lebih lanjut, mau cerita lebih lanjut seperti apa kerja sebagai penyelia halal ini, boleh ditanyakan di sini, mumpung ada kesempatan. Oke, ini ada satu pertanyaan, Bu, dari atas nama Anissa Uswatun Solika. Oh, boleh dibantu ke Mbak Anissa ini, jangan lupa namanya, nama dalam Zoom ini diubah ya, diberi NIM dan prodinya. Niki izin bertanya, bagaimana biasanya isi kontrak antara pemilik usaha, antara PU dan penyelia halal, Bu? Oke, ya. Ini izin ya saya share ya. Jadi ini saya ada contoh ya dari salah satu penyelia halal senior. Kebetulan saya minta sih memang. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Jadi mungkin sudah datang dulu kulon nuwun ya istilahnya. Kemudian izin untuk mungkin memberikan surat penawaran sertifikasi halal. Ya, kemudian siapa sih nama pelaku usahanya? Kemudian ini kan karena menindaklanjuti ya hasil pembicaraan sebelumnya ya. Gitu. Nah, ini contohnya adalah seperti ini. Jadi mungkin, harga pemeriksa halalnya LPH, BPJPH itu 4,25 ya. Nah, maka dia minta harga 2,5 juta untuk mendampingi dan konsultasi meliputi apa saja. Jadi dari hasil pembicaraan sebelumnya mungkin sudah ada gambaran, misalnya jumlah menunya berapa, kemudian lokasinya 1 atau 2 seperti itu. Nah, misalnya jumlah menunya 60, oh ternyata biayanya ke LPH 4,25 misalnya. Nah, ini mungkin biaya sertifikasinya disesuaikan dengan jumlah menunya juga, karena semakin banyak maka effort untuk mengecek juga akan semakin banyak. Contohnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat 2,5 ini UMR Jogja kan sebulan. Ini dia dapat 1 pelaku usaha. Coba kalau dia dalam sebulan bisa mendampingi 10 pelaku usaha. Luar biasa kan ya adik-adik mahasiswa ya. Nah, itu yang saya maksud. Jadi bisa jadi nanti adik-adik tuh menyikapinya berbeda-beda. Ada yang menjadikan, ini menjadi job
istilahnya job desk sehari-hari, ada yang menyikapinya sebagai job site ya atau pekerjaan sampingan seperti itu. Jadi silahkan nanti disesuaikan dengan keinginan adik-adik setelah lulus atau saat ini pun terbit sertifikat halal bisa adik-adik kalau mau mendampingi pelaku usaha dan mulai terjun eh, di dalam ini ya di dalam istilahnya kita di dalam eh, komunitas jaminan produk halal gitu ya. Silahkan ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah dapat gambaran ya sepertinya ya dan insya Allah ya ini kan istilahnya kerja dunia akhirat ya adik-adik mahasiswa ya. Jadi kalau kalau yang jujur, amanah itu insya Allah juga akan laris manis gitu ya. Tapi kalau yang mungkin yang sering mengakali atau mungkin ada sesuatu yang ingin praktisnya aja, mungkin juga nanti akan tersendat dalam proses pelaksanaannya. Gitu ya. Nah, kemudian terkait job desk ya, itu yang perlu dipahami ya adik-adik mahasiswa. Jadi nanti ketika auditor datang, ya seperti job desk yang saya share tadi ya, eh, di mana penyelia halal itu tugasnya adalah ya menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai JPH. Ini sedikit ya saya tekankan lagi sebelum saya closing karena sudah 8:30 ya. Mungkin persiapan untuk materi berikutnya ya. Nah, dalam hal job desk yang saya share ini eh, tolong benar-benar ya dilakukan. Karena kalau tidak dilakukan di pelaku usaha, nanti kerja auditor halal akan berat. Nah, ketika ini menjadi temuan auditor halal, maka akan ada revisi. Ya, kalau revisinya banyak, maka adik-adik sebagai penyelia halal di mata pelaku usaha, pasti pelaku usaha mikir dong, kemarin tuh ngapain ya kerjanya penyelia halalku, kenapa kok revisinya banyak, gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau ini dilaksanakan dengan baik, ya, nanti akan dijelaskan di materi setelahnya terkait masing-masing cara bagaimana nanti menerapkan JPH, bagaimana membuat dokumen pengendalian, bagaimana mengawasi bahan, akan dijelaskan di materi selanjutnya, dilaksanakan dengan baik, maka kerja auditor ringan dan saat audit maka tidak akan banyak revisi, saya rasa. Begitu ya. Ini ada satu pertanyaan ya, izin saya jawab. Mungkin terus setelah itu bisa kita closing ya, gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Puspa Kimia. Apakah ID yang nanti didapatkan masih berkaitan dengan ID pendamping halal? Karena ID pendamping halal saya error. Ya, jadi begini adik-adik penyelia, ID-nya akan berbeda. Ya, kemudian adik-adik juga nggak membuat akun, nggak ada akun penyelia halal. Yang ada adalah akun pelaku usaha karena penyelia halal ini melekat di pelaku usaha, begitu ya. Kalau pendamping halal kan ini kepanjangan BPJPH, jadi tolong dibedakan. Pendamping halal ini kepanjangan BPJPH sehingga dibuatkan akun oleh BPJPH untuk memverifikasi sertifikat halal yang diajukan self declare. Tapi kalau penyelia halal ini adalah kepanjangan tangan dari pelaku usaha yang di-hire oleh pelaku usaha sehingga nanti penyelia halal melekat pada akun penyelia halal begitu ya. Jadi nanti tolong bisa dibedakan konteksnya. Sehingga ketika sudah menjadi penyelia halal ya benar-benar harus pro dari perusahaannya. Pro perusahaan dalam artian sesuai dengan regulasi dari jaminan produk halal ya tentunya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Imrotul Kimia ya. Izin bertanya, menyampaikan kalau NIB itu seperti KTP-nya pelaku usaha. Nah, bagaimana cara memberikan informasi pentingnya NIB? Karena kebanyakan takut membuat NIB karena takut kena pajak ya. Nah, untuk syarat halal ini harus bikin NIB gitu ya. Jadi itu menjadikan syarat. Kalau nggak mau bikin NIB ya sudah ditinggal aja, nggak usah bikin halal gitu kan. Nah, kemudian sampaikan bahwa memang NIB ini nggak ada koneksi dengan pajak.
nanti bisa diisi penghasilannya di bawah yang wajib kena pajak gitu. Jadi dia nggak akan terkena pajak walaupun sudah membuat NIB. Begitu ya adik-adik mahasiswa ya. Saya rasa nanti akan dijelaskan oleh pemateri yang lainnya terkait teknis-teknis ya, terkait bagaimana bikin NIB, bagaimana tanggung jawab penyelia halal, masing-masing klausul akan dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Ya, demikian dari saya sekaligus tadi sudah closing statement ya. Untuk terkait menjawab pertanyaan tadi sudah saya anggap sebagai closing statement. Terima kasih atas partisipasinya adik-adik mahasiswa. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Tika atas materi yang disampaikan dan terima kasih juga untuk waktunya. Selanjutnya, ini langsung kita masuk ke materi berikutnya. Akan ada materi terkait konsep halal haram dalam Al-Quran dan Sunnah serta fatwa-fatwa kehalalan produk. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan, nanti bisa langsung tulis saja di kolom chat. Nanti akan dibacakan di akhir. Atau jika ingin bertanya di akhir dengan menyalakan audio, bisa nanti mengangkat tangan. Materi ini akan diberikan oleh Pak Frida Agung Rahmadi. Monggo kepada Pak Frida, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya dengar ya. Lalu cek. Halo Mbak, suara saya itu terdengar kah kawan-kawan? Agak putus-putus, Pak. Ya, sebentar ya. Berarti kalau gitu saya off cam dulu. Biar lancar. Saya dulu ya. Oke, sekarang gimana? Suara saya terdengar jelas? Sudah jelas, Pak. Oke, baik ya. Ya, baik. Saya akan share materinya terlebih dahulu. Sudah tampil ya? Sudah. Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan Prodi Kimia Fakultas Saintek dan Fakultas Saintek UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu Pengelola Halal Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Izinkan pada kesempatan pagi hari ini saya menyampaikan materi konsep halal haram dan fatwa-fatwa halal produk. Sebelumnya izin mengenalkan diri, nama saya Frida Agung Rahmadi, biasa dipanggil Pak Frida. Saya biasa di lantai 4 di lab elektro ya, kawan-kawan sekalian. Baik, jadi yang pertama saya mengajak diri kita semuanya untuk senantiasa bersyukur dan bersabar, gitu ya. Mari kita jadikan syukur dan sabar itu perangai kita, ya. Syukur dan sabar itu perangai kita. Kalau nanti ini dijadikan jadikan budaya di dalam diri kita, menjadi tradisi, menjadi akhlak, insya Allah hidup kita itu akan nyaman. Nah, salah satu cara termasuk kewajiban ini ya, kewajiban bersertifikasi halal ini ya. Jadi kewajiban sertifikasi halal itu kita syukuri dan kita sabari gitu ya. Jadi kita syukuri dan kita sabari. Satu sisi nanti disyukuri, tapi nanti mungkin ada juga bagi pelaku usaha yang harus menyabarinya ya, harus menyabarinya. Contohnya tadi ya, nanti kalau ini harus ada NIB, nanti kalau NIB ada kena hubungannya dengan pajak ya, disikapi dengan syukur dan sabar. Insya Allah kalau disikapi dengan syukur dan sabar, insya Allah nanti akan lebih berkah. Nah, gitu ya. Jadi, insya Allah nanti ini produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan itu semuanya nanti akan punya kewajiban sertifikasi halal. Nah, ini sampai kapan? Nah, ini kewajibannya nanti ini sudah dimulai ya sejak 2019. Nanti ditargetkan 17 Oktober 2026 itu sudah
semuanya ya. Nah, ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Mudah-mudahan ini berkah ya, walaupun negara Indonesia bukan negara Islam, tetapi alhamdulillah ketentuan syariat Islam terkait dengan halal ini sudah masuk di dalam aturan negara dan sekarang sudah menjadi badan sendiri ya. Kemarin masih di bawah Kementerian Agama, kemudian di periode Presiden Prabowo ini menjadi kementerian sendiri. Alhamdulillah, perlu kita syukuri. Nah, sekali lagi, mari kita syukuri anugerah Allah dengan menjadi penyelia halal yang kompeten. Itu ya, ajakan saya. Baik, penyelia halal itu apa? Ya, penyelia halal itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal. Ya, jadi orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal. Proses produk halal itu kan tidak hanya di awal. Jadi nanti di awal pas ada pemeriksaan ya yang bertanggung jawab penyelia halal. Tidak ada pemeriksaan juga yang bertanggung jawab adalah penyelia halal. Maka betul tadi disampaikan oleh Bu Atika bahwa ini kerja duniawi ukhrawi ya. Jadi kerja duniawi dan ukhrawi. Ya, ini kerja luar biasa. Kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran, ini mengamalkan wawasan Islam tentang jaminan produk halal atau kewajiban halal. Oke ya, baik. Ada beberapa hal yang perlu dikuasai ya nanti oleh calon penyelia halal, oleh penyelia halal agar nanti bisa memberikan pencerahan kepada pelaku usaha. Oke, baik. Yang pertama yang perlu dipahami oleh penyelia halal adalah definisi halal haram, kemudian ketentuan syariat tentang halalan produk, dan nanti penyebab keharaman produk. Baik, produk itu apa? Nah, produk itu, pengertian produk dan produk halal itu dapat kita temukan di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dinyatakan produk adalah barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, sementara definisi produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Nah, itu ya, rujukan primernya adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Nanti ada juga aturan di bawahnya ya. Baik, sekarang kita masuk ke syariat Islam. Jadi di dalam di produk halal tadi itu ada kata kunci dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Gitu ya, dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Nah, apa itu syariat Islam? Nah, syariat Islam adalah masyara'ahu lahu li ibadihil muslimin minal awamir wan nawahi wal halali wal haram li iqamatil hayah al adilah wa tasrifi masalihin nas. Masyara'ahu lahu li ibadihil muslimin minal awamir wan nawahi wal halali wal harami li iqamatil hayah al adilah wa tasrifi masalihin nas. Segala ketentuan yang berasal dari Allah untuk hambanya yang muslim, baik berupa perintah, larangan, ataupun halal dan haram untuk menegakkan kehidupan yang berkeadilan bagi terwujudnya kemaslahatan manusia. Secara prinsip, syariat Islam itu ditujukan kepada umat Islam. Namun nanti manfaatnya itu tidak hanya dirasakan oleh umat Islam, tapi juga oleh non-muslim, gitu ya, termasuk halal ini ya. Halal ini nanti manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh muslim tetapi juga oleh non-muslim. Nah, kawan-kawan rahimakumullah, yang berikutnya adalah ketentuan syariat Islam tentang kehalalan produk. Nah, para mahasiswa yang kami hormati, mungkin ada yang pernah mendengar istilah ini ya. Ada istilah atau kaidah usul fikih al-aslu fil asya al-ibahah malam yakum dalilun alal hurumah. Ya, mungkin ya sudah ada yang mendengar istilah itu. Ada juga yang mungkin sudah familiar dengan kaidah yang kedua, al-aslu fil asya an-nafi'ah al-ibahah wa fil asya ad-dharah al-hurumah. Nah, kaidah yang pertama itu menyatakan bahwa hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh selama belum ada dalil yang melarangnya.
Kemudian yang kaidah yang kedua itu mempertegas bahwa segala hukum asal sesuatu yang bermanfaat itu boleh. Sedangkan sesuatu yang membahayakan itu tidak boleh. Dan yang kaidah yang ketiga, al-halalu ma akhallallahu fi kitabihi wal haramu ma harramallahu fi kitabihi wa ma sakata anhu fahuwa mimma afa'an. Nah, ini menyatakan bahwa yang halal itu yang tercantum di dalam Al-Quran maupun hadis. Begitu pula yang haram juga yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan yang dibiarkan atau tidak disebutkan keharamannya di dalam Al-Quran maupun hadis, berarti itu boleh. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan dari dalil-dalil atau kaidah-kaidah ini, kaidah-kaidah ushul fikih ini kita simpulkan bahwa jumlah yang halal itu jauh lebih banyak daripada yang haram, gitu ya. Jadi jumlah yang diperbolehkan itu jauh lebih banyak daripada yang tidak dibolehkan. Nah, oleh karenanya mari kita syukuri. Nah, dalam konteks nanti jadi penyelia halal, para mahasiswa atau penyelia halal tidak perlu menghafal yang dibolehkan itu apa saja. Nah, jangan. Jadi nanti kalau yang dibolehkan apa saja terlalu banyak, gitu ya. Jadi cara menghafalnya adalah yang tidak dibolehkan itu apa, gitu ya. Yang tidak dibolehkan itu apa, atau yang diharamkan itu apa, gitu ya. Nah, Pak Frida memberikan tips atau saya memberikan tips agar kita mudah memahami yang haram itu apa saja, maka kita harus memahami penyebab keharaman. Jadi penyebab haraman itu harus kita pahami. Baik, saya akan jelaskan satu persatu. Penyebab haraman yang pertama itu adalah najis, ya, an-najasah. Salah satu dasarnya adalah Quran Surah Al-An'am ayat 145. Kulla ajidu fi ma uhilla ilayya muharraman ala ta'imin yat'amu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fisqan uhilla bihi li ghairillah. Uhilla li ghairillah bih. Nah, ayat ini menyatakan bahwa yang najis itu hukumnya haram untuk dikonsumsi, gitu ya. Meliputi apa saja. Nah, ini para ulama khususnya di MUI itu menyepakati ada 6. Satu, semua unsur babi, ya, semua unsur babi. Kemudian yang kedua, semua unsur anjing. Yang ketiga, bangkai. Yang keempat, darah. Yang kelima, hewan ternak yang tidak disembelih secara syar'i. Dan yang keenam adalah makanan yang terkena najis, ya, atau makanan mutanajis. Nah, semuanya ini, keenam ini nanti masuk kategori najis. Nah, karena najis dan haram untuk dikonsumsi, maka keenamnya ini tidak boleh jadi produk, ya, tidak boleh jadi produk. Untuk bahan bagaimana? Sama saja, ya. Untuk bahan juga tidak boleh, gitu ya. Maka nanti kalau ada PU yang bahannya kok menggunakan salah satu ini, maka dia nanti produknya jadi haram. Kalau jadi haram kan nggak boleh ikut sertifikasi halal. Jadi diminta untuk mengganti bahannya. Kalau nggak bisa, nggak mau ya sudah, ditinggal saja, gitu ya, ditinggal saja. Oke ya, daging babi, semua unsur babi, semua unsur anjing, bangkai, kecuali bangkai tertentu ya. Nanti darah, kemudian yang keempat darah, kemudian hewan ternak yang tidak disembelih secara syar'i, dan makanan yang terkena najis. Dan yang kedua, tapi sebelum masuk yang kedua, ini hanya tambahan ya. Jadi ini kategori najis. Sebagaimana telah kita pahami dalam fikih, najis itu ada 3. Yang pertama najis mughalladhah, najis mutawasithah, dan najis mukhaffafah. Nah, najis mughalladhah itu adalah najis berat, najis mutawasithah itu najis sedang, najis mukhaffafah itu najis ringan. Nah, gimana cara mudah memahaminya? Jadi cara mudah memahaminya itu gini. Kita pahami yang najis mughalladhah dan najis mukhaffafah. Selain najis mughalladhah dan najis mukhaffafah, maka nanti masuk ke kategori najis mutawasithah, gitu ya. Najis mughalladhah itu apa? Najisnya unsur babi dan anjing. Jadi babi dan anjing dan turunannya itu ya, itu najis mughalladhah. Nanti cara menyucikannya beda ya. Jadi kalau terkontaminasi najis mughalladhah. Dia najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu najis ringan.
yakni najisnya urin bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan bayi itu tidak mengonsumsi apapun selain air susu ibu. Itu najis mukhaffafah. Nah, ini cara menyucikannya enak ini ya. Sudah paling mudah itu najis mukhaffafah itu. Nah, yang najis mutawassithah itu adalah najis sedang ya, najis sedang. Jadi najis sedang ini yang tidak masuk kategori najis mughalladhah dan tidak masuk di najis mukhaffafah. Maka dia nanti masuk najis mutawassithah. Nah, ada produk atau bahan terkontaminasi najis yang dikenal dengan istilah najis. Nah, yang mutanajis ini kalau najisnya belum dibersihkan, belum disucikan secara syar'i, maka ia statusnya menjadi mutanajis. Nah, mutanajis ini juga haram dikonsumsi, gitu ya. Nah, jadi bahan produk yang mutanajis itu haram untuk dikonsumsi. Bahan yang masuk kategori mutanajis juga tidak boleh dikonsumsi sampai dia disucikan kembali. Gitu ya. Disucikannya gimana? Ya secara syar'i gitu. Baik, contoh mutanajis itu kopi yang keluar dari perut luwak ya. Nah, itu kan lewat duburnya luwak itu ya, dia masuk kategori mutanajis. Nah, kopi luwak itu kategorinya mutanajis, jadi bukan najis. Nah, dia bisa menjadi halal atau suci kalau dicuci, gitu ya, setelah disucikan. Nah, kalau sudah disucikan, nanti biji kopinya itu menjadi suci ya, menjadi halal. Itu ya. Nah, karena halal maka boleh dikonsumsi, boleh diproduksi, boleh diperjualbelikan. Tetapi kalau belum disucikan secara syar'i, ya belum dicuci ya, belum dicuci, nah maka dia masuk kategori mutanajis. Ya, itu kasus kopi luwak. Itu tercantum di Fatwa MUI nomor 7 tahun 2010. Nah, yang kedua, penyebab haraman yang kedua adalah kotor dan menjijikkan. Nah, atau bahasa fikihnya itu disebut dengan istiqdar. Kalau di dalam Quran surah Al-A'raf 157 disebut dengan istilah al-khaba'ith. Lebih lengkapnya Allah berfirman di dalam Quran surah Al-A'raf 157, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Nah, Komisi Fatwa MUI dalam memahami maksud dari istiqdar atau al-khaba'ith ini menggunakan pendapat para sahabat. Ya, mengapa? Karena asumsinya, argumentasinya para sahabat ini adalah orang-orang yang hidup sejaman dengan Nabi dan pernah bertemu dengan Nabi. Nah, jadi mereka itu dianggap lebih mengetahui maksud dari al-khaba'ith atau istiqdar ini. Nah, ini pendapat Madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Nah, kemudian dari situ disimpulkan yang masuk kategori kotor dan menjijikkan itu adalah air liur, air mani, belatung, dan kecoa. Gitu ya. Air liur, air mani, belatung, dan kecoa. Nah, keempatnya itu nggak boleh sebagai produk. Nah, ya, mau dikonsumsi nggak boleh. Mau untuk bahan boleh nggak boleh ya, nggak boleh gitu. Oke, gitu ya. Nah, contoh nanti kalau kalian menjadi penyelia di produksi madu, jadi pelaku usahanya misalnya memproduksi madu. Nah, di dalam sarang lebahnya itu ada larvanya. Jadi larvanya itu nanti dia dikiaskan dengan belatung, ya, dikiaskan dengan belatung. Jadi termasuk kategori yang menjijikkan. Nah, maka caranya larvanya itu harus dikeluarkan dulu, dipisahkan dari sarang lebahnya. Nah, setelah dipisahkan dari sarang lebahnya bebas dari larva, maka baru diperas. Gitu ya, dipres supaya keluar madunya. Gitu ya. Itu cara nanti kalau mendampingi madu. Oke. Kemudian yang berikutnya, penyebab haruman yang ketiga adalah berbahaya bagi kesehatan. Doror. Ya, baik. Dasarnya apa? Dasarnya adalah
Quran surah Al-Baqarah 195. Wala tulku biaidikum illa tahluka. An-Nisa 29. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan beberapa hadis, diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah, contoh sesuatu yang berbahaya bagi kesehatan itu adalah tumbuhan dan hewan beracun. Jadi tumbuhan dan hewan beracun itu nggak boleh dikonsumsi. Itu ya, tidak boleh dikonsumsi. Nanti alkohol itu juga sama kasusnya. Alkohol itu nanti ada ketentuan oleh MUI, selain dia bukan berasal dari industri Homer, nanti alkohol yang boleh digunakan itu juga alkohol yang tidak berbahaya bagi kesehatan. Itu ya. Baik, tumbuhan dan hewan beracun itu tidak boleh juga untuk bahan ya, tidak boleh untuk bahan. Jadi nanti mohon kalau ada pelaku usaha yang menggunakan tumbuhan dan hewan beracun sebagai bahannya, mohon nanti diminta untuk mengganti karena itu masuk kategori berbahaya bagi kesehatan. Kemudian yang berikutnya, penyebab haroman yang berikutnya adalah memabukkan. Jadi sesuatu yang memabukkan itu nggak boleh. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah khamr. Ya, contohnya khamr. Hasil kajian saya, khamr ini merek ya, merek minuman memabukkan yang paling terkenal pada saat itu. Gitu ya. Jadi disebut di dalam Al-Qur'an, kalau kita nanti ada 3 ayat ya yang berbicara tentang keharuman khamr, di antaranya yang paling terakhir turun itu adalah Al-Maidah 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fastanibuh la'alakum tuflihun. Nah, disebutkan khamr tapi berlaku tidak hanya untuk khamr. Ya, itu namanya itlaqul juz'i iradatul kulli. Ya, disebutkan sebagian tapi dimaksudkan untuk keseluruhan. Itu kasusnya sama seperti lahmul khinzir ya, disebutkan daging babi, tapi kekaromannya tidak hanya berlaku untuk daging babi, tapi berlaku juga untuk keseluruhan unsur babi. Nah, keseluruhan bagian babi. Nah, begitu pula untuk khamr ini ya, yang diharamkan khamr, tapi berlakunya untuk semua yang gitu ya. Nah, nanti kalau ada yang tertarik ya, saya pernah tahun 2024 kemarin iseng-iseng nulis ya, minuman memabukkan perspektif Al-Quran dan sains. Nah, nanti bisa di-download dan bisa dibaca ya, dimuat di Indonesian Journal of Halal itu ya. Iseng-iseng ya, iseng-iseng nulis ini. Baik. Nah, yang berikutnya, kalau nanti ada pelaku usaha yang menggunakan alkohol ya. Jadi dipastikan alkoholnya itu bukan berasal dari industri khamr ya. Itu tolong dipastikan. Alkoholnya bukan berasal dari industri khamr. Ya, tanyanya kemana ya? Ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan ya untuk memastikannya ya apakah dia alkohol yang berasal dari industri khamr atau tidak. Kemudian pastikan pula alkoholnya tidak berbahaya bagi kesehatan. Nah, siapa yang memastikan itu? Yang memastikan kalau di tingkat provinsi ada Badan POM. Kalau di tingkat kabupaten dan kota ada Dinas Kesehatan. Nah, bisa bertanya lebih lanjut kepada Badan POM atau Dinas Kesehatan setempat. Nah, bagaimana dengan legen dan tape? Nah, legen dan tape itu walaupun mengandung alkohol, namun keduanya boleh dikonsumsi. Gitu ya. Jadi hukum asalnya boleh dikonsumsi karena tujuannya bukan untuk memabukkan. Ya, tujuannya bukan untuk jadi produksi legen dan tape itu tujuan utamanya bukan untuk memproduksi minuman memabukkan. Gitu ya. Jadi hukum asalnya boleh. Tapi nanti untuk orang-orang tertentu, misalnya legen dan tape itu berdampak negatif atau membahayakan bagi orang-orang tertentu, maka kasuistik nanti bagi orang tertentu nanti bisa jadi legen dan tape ini menjadi makruh atau bahkan bisa menjadi haram bagi pihak-pihak tertentu. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau nanti ada yang miras tanpa alkohol gitu ya. Ya, miras tanpa alkohol itu sudah dijelaskan di Fatwa MUI nomor 44 tahun 2020. Jadi ada Fatwa MUI nomor 44 tahun 2020. Nah, di sana dinyatakan miras itu kan sudah namanya jelek ya.
Ya, itu pokoknya itu nggak boleh ikut sertifikasi halal. Gitu ya, nggak boleh ikut sertifikasi halal. Gitu ya. Kemudian kemarin ada yang tanya kalau bir peletok bagaimana gitu ya. Bir peletok itu kearifan ya, jadi kearifan. Cuman tolong ditambahi misalnya bir peletok itu kan minuman tradisional, nanti di depannya ditambahi minuman tradisional bir peletok. Nah, gitu ya misalnya, atau kalau kemarin ada yang di Jogja itu ada minuman tradisional bir peletok Mataram. Nah, gitu itu boleh. Tapi kalau hanya bir peletok kemudian ditambahi nama nama bir peletok Mataram misalnya, itu nggak bisa ya, itu ya. Jadi harus ditambahi minuman minuman tradisional itu ya, supaya menunjukkan bahwa dia bukan minuman keras gitu ya, bukan minuman memabukkan itu. Nah, terkait dengan nama, bentuk dan kemasan produk ya yang tidak dapat disertifikasi halal, nanti kawan-kawan bisa melihat ke Fatwa MUI nomor 44 tahun 2020 ya. Jadi penggunaan nama, bentuk, dan kemasan produk yang tidak dapat diikutkan sertifikasi halal itu bisa melihat di Fatwa MUI nomor 44 tahun 2020. Nah, isi dari fatwa ini itu kemarin dicantumkan kembali di Kepkaban nomor 146 tahun 2025. Gitu ya, di Kepkaban kepala keputusan kepala badan jaminan produk, badan penyelenggara jaminan produk halal, nomor suratnya nomor 146 tahunnya 2025, ini baru ya. Nah, itu dicantumkan di situ. Nah, yang pertama, produk itu tidak boleh menggunakan nama dan atau simbol-simbol kekufuran, kemaksiatan atau melanggar kesusilaan. Tidak boleh ya. Jadi nanti kalau kalian jadi penyelenggara halal, mohon diperhatikan itu ya, simbol-simbol kekufuran, kemaksiatan, terus yang melanggar kesusilaan itu nggak boleh. Itu ya, misalnya pentol bahenol itu nggak boleh ya. Ada kata-kata bahenol itu nggak boleh. Nah, terus misalnya ada merek tertentu ya, yang dia minuman keras di luar negeri, wah terkenal gitu ya, ya biasa mau digunakan di Indonesia itu nggak boleh ya, nggak boleh. Oke ya. Kemudian yang kedua, produk tidak menggunakan nama atau benda yang diharamkan, kecuali yang sudah mentradisi, tapi harus dipastikan tidak mengandung bahan yang diharamkan. Contohnya tadi bir peletok tadi, ya bir peletok Mataram. Nah itu nanti tapi di depannya harus ditambahi ya, ditambahi biar ya, itu maksudnya untuk mengedukasi kepada kebaikan, gitu ya. Minuman tradisional bir peletok Mataram, nah itu enggak apa-apa. Oke ya. Kemudian yang ketiga, produk tidak berbentuk babi dan anjing dengan berbagai desainnya. Jadi kalau produknya itu bentuknya babi dan anjing, nggak boleh. Dan yang berikutnya, produk tidak menggunakan kemasan bergambar babi dan anjing sebagai fokus utama. Jadi di kemasannya itu tidak boleh ada gambar babi dan anjing. Yang kelima, produk itu tidak memiliki rasa atau aroma, ya, unsur benda atau hewan yang diharamkan. Yang keenam, produk tidak menggunakan kemasan yang berbentuk dan atau bergambar erotis dan porno, itu nggak boleh. Nah, kemudian yang ketujuh ini tambahan, kalau di fatwa nomor 44 tahun 2020 tadi tidak mencantumkan yang ketujuh. Kalau yang ketujuh ini disebutkan nama produk tidak bertentangan dengan syariat Islam atau bertentangan dengan etika dan kepatutan yang berlaku dan berkembang di masyarakat. Jadi ini mengadopsi konsep norma sosial sebagai hukum ya. Jadi dalam ilmu syariah itu ada kaidah al-adah muhakkamah. Jadi norma sosial itu bisa menjadi hukum itu. Nah, ini diadopsi di Kepkaban nomor 146 tahun 2020. Baik, yang berikutnya penyebab haroman yang kelima adalah binatang buas ya. Yang dimaksud di binatang buas adalah binatang yang bertaring dan berkuku tajam. Ya, binatang yang bertaring dan berkuku tajam. Jadi binatang yang bertaring dan berkuku tajam ini tidak boleh dikonsumsi ya. Sebagai produk ya tidak boleh dikonsumsi. Sebagai bahan juga nggak boleh ya. Ya, sebagai bahan juga nggak boleh. Dasarnya banyak hadis, salah satunya adalah hadis riwayat Muslim. An Ibnu Abbas qol
naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dinabin minasiba wa an kulli di mikhlabin minat ta'ir. Gitu ya. Baik, itu tolong diperhatikan ya, binatang yang bertaring dan berkuku tajam itu nggak boleh walaupun sudah disembelih secara syar'i. Ya, karena zatnya dia sudah haram. Dan yang berikutnya, penyebab haraman yang keenam itu adalah adanya dalil yang melarangnya. Nah, ini nanti banyak ya, ada banyak. Yang pertama, ular, gagak, tikus, anjing yang galak, dan raja wali. Ya, jadi kalau berdasarkan hadis riwayat Muslim, itu yang tidak boleh dikonsumsi itu adalah ular, gagak, tikus, anjing yang galak, dan raja wali. Ular nggak, begitu pula nggak boleh untuk bahan ya, nggak boleh ular sebagai bahan, gagak sebagai bahan, tikus nggak boleh. Nah, bakso tikus itu nggak boleh ya, ya itu nggak boleh. Walaupun tikus murah ya, mudah dikembangbiakkan, nggak boleh. Kemudian anjing yang galak, raja wali itu juga nggak boleh. Dasarnya hadis dari Aisyah. Anak Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khamsun fawasik yuktalna fil khilli wal harami al khayyatu wal ghurabul abqa'u wal fa'ratu wal kalbul aqur wal hudayya. Nah, kemudian yang B itu yang tidak dibolehkan itu adalah semut, lebah, burung hudhud dan burung surodi. Itu ya, karena ada dalil yang melarangnya. Ya, semut, lebah, burung hudhud, dan burung surodi. Jadi ini nggak boleh sebagai produk nggak boleh. Sebagai bahan juga nggak boleh ya. Jadi rempeyek lebah nggak boleh. Ya, rempeyek semut nggak boleh ya. Burung hudhud juga boleh, burung surodi juga nggak boleh. Dasarnya adalah hadis dari Ibnu Abbas. Ani bin Abbas qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatli arba'in minad dawab an-namlah wan nakal wal hudhud was surat. Nah, gitu ya, itu dalilnya. Dan yang berikutnya yang C yang tidak boleh adalah burung surodi, kodok, semut dan burung hudhud. Itu ya. Burung surodi, kodok, katak itu ya, semut dan burung hudhud. Nah, dasarnya adalah hadis dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatli as-surati wad difda' wan namlah wal hudhud. Nanti dapat ditemukan di Sunan Ibnu Majah ya, di kitab hadis Sunan Ibnu Majah. Kemudian yang D itu burung hudhud, burung surodi, semut dan lebah. Ini dari Sunan Ibnu Hibban ya, di hadis di kitab Sunan Ibnu Hibban, yang hadis ini dari Ibnu Abbas. An Ibnu Abbas qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatli arba'atin al-hudhudi was-surati wan namlati wan nahlati. Baik, itu penyebab haroman. Jadi kuncinya dipahami, dihafalkan yang penyebab-penyebab haroman tadi. Jadi nanti selain itu nanti jatuhnya tidak boleh ya. Jatuhnya boleh ya, jatuhnya boleh. Oke. Baik, sekarang yang perlu dipahami adalah dasar penetapan fatwa halalan produk. Di kawan-kawan rahimakumullah, di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 eksplisit disebutkan bahwa sertifikat halal atau SH itu adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI, gitu ya. Berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Nah, dari sini kita perlu ketahui bersama bahwa di MUI berarti nanti ada yang ngurusi halal, fatwa, gitu ya. Halal, siapa yang ngurusi